pelajaran hari ini sesuatu yang seru, yakni multiplikasi, ya. Kita berbicara tentang multiplikasi dan kita lihat sekarang jumlahnya yang ikut IBS bermultiplikasi bermultiplikasi terbalik maksudnya. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang dan kami bersyukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan sedia menolong kami, menyertai kami di dalam pelajaran pada malam hari ini. Kami berserah kepada Roh Kudus yang hadir, yang memimpin kami, dan yang memungkinkan kelas IBS ini boleh berjalan. Dan kami berserah, biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh membicarakan hal yang amat penting ini di dalam kehidupan kerohanian pribadi kami, dan juga untuk kelompok kecil kami, dan juga untuk gereja kami. Karena itu biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita hari ini ngomong tentang multiplikasi, dan kalau mau tahu singkatnya multiplikasi itu seperti apa, nah seperti ini ya. Jadi apakah kita itu pernah melihat candlelight service ya? Oh, ininya kok nggak bisa ya? Nah, apakah kita pernah lihat candlelight service? Pernah kan ya? Nah, rata-rata kita yang pernah Natalan sudah pernah lihat yang namanya candlelight service itu, di mana nanti dari satu lilin begitu kan ya, kemudian menyebar kepada lilin yang lain, dan itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya itu menerangi semuanya itu. Dan inilah yang dinamakan dengan multiplikasi ya. Jadi dari sesuatu yang satu aja kemudian menyebar menjadi banyak, menjadi banyak, menjadi banyak, menjadi banyak, makin 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 banyak gitu. Nah, tapi problemnya itu begitu ya. Apa yang terjadi itu tidak seindah dari candlelight service itu. Candlelight service itu kan didesain sebagai satu bentuk simbolisasi, satu penyimbolan bahwa terang itu terus memancar, terang itu terus bergerak, terang itu terus menular dan bertumbuh. Tetapi pada kenyataannya banyak gereja itu mandek ya. Dan bukan cuma mandek, tapi banyak gereja itu menurun. Kalau berbicara tentang pertumbuhan umat beragama paling cepat begitu ya, mungkin kita tidak bisa lagi berbicara bahwa Kristen itu yang pertumbuhannya paling cepat gitu. Ada masanya di mana kekristenan itu bertumbuh dengan sangat cepat sekali. Tetapi untuk era terakhir ini, di era akhir babakan modern ini, bahkan kita melihat bahwa pusat-pusat kekristenan seperti di Eropa itu bukan cuma merosot, tetapi bukan cuma mandek, tetapi merosot, dan merosotnya itu habis-habisan. Tahun 2002-2004 itu saya pernah ke Belanda, belajar teologi reform dan sebagainya begitu ya, karena salah satu pusat perkembangan teologi reform itu ada di Belanda begitu. Tetapi mereka bercerita bahwa di Belanda itu sekarang yang terdaftar sebagai orang Kristen itu cuma 2%. Waktu itu ya, 2002-2004, mungkin sekarang lebih parah dari itu saya nggak tahu. Hanya 2%. Dan dari 2% itu bukan semuanya aktif rajin ke gereja juga. Itu yang mengaku Kristen hanya 2%. Gitu ya. Dan kalau kita datang ke gerejanya, banyak sekali yang gereja-gereja itu isinya orang-orang tua. Saya ke sana itu beberapa kali mengunjungi museum, dan museum itu tidak lain adalah gereja. Nah, pertanyaannya itu kenapa bisa merosot seperti ini begitu ya? Dan bagaimana sih kita itu bisa menstimulir pertumbuhan nih, menstimulir adanya satu pelipat gandaan yang sehat gitu. Pelipat gandaan bisa terjadi, tapi kadang-kadang pelipat gandaan itu juga tidak selalu sehat, ya. Jadi mega church yang tidak sehat itu bisa berkembang dengan sedemikian cepatnya.
Tetapi pertanyaannya sekarang, perkembangan pelipat gandaan yang sehat itu mengapa sulit terjadi, dan bagaimana sih kita bisa mulai memikirkan supaya hal itu bisa terwujudkan kita. Kalau ditanya kita yang di GKA Elyon Satelit, kita kepingin mandek, kepingin merosot, atau kepingin berkembang, bermultiplikasi? Jawabannya pengen bermultiplikasi gitu. Tapi bagaimana itu bisa terjadi gitu. Nah, topik ini merupakan satu topik yang tidak terlalu sulit untuk dibicarakan, ya. Tetapi topik ini merupakan satu topik yang menantang karena kesulitannya bukan keruwetan konsepnya, tetapi keruwetan prakteknya, ya. Jadi dari bahan IBS yang dikemukakan Pak John itu, Pak John membuat satu kalimat yang menarik dan penting di sini. Kalau saya pasang wajah ini kenapa pada ketawa gitu ya? Favorit gitu. Perlu diketahui bahwa Pak John ini seorang scholar yang kalau dia menulis ya itu seperti bahan IBS kita, itu kualitas tulisannya itu luar biasa ya. Jadi untuk bisa menghasilkan tulisan yang seperti itu, dia bisa dilihat di literatur yang dia baca dan sebagainya, itu begitu ya. Jadi kalau saudara lihat foto ini dan lihat tulisannya, ya saudara tahu itu tulisan yang bukan main-main dia tulis itu. Dia untuk menghasilkan satu kalimat seperti itu, dia melakukan satu studi yang mendalam gitu ya. Walaupun mungkin di antara saudara begitu ya, kurang melihat dia sebagai populer kalau dia berkhotbah gitu kan ya. Tapi kalau dia tulis, perhatikan tulisannya, karena dia menulis itu bukan sembarangan gitu ya. Jadi dia mengatakan seperti ini, tanpa multiplikasi gereja akan berjalan di tempat, tidak kemana-mana, bahkan masa depannya itu bakal suram ya. Kemudian dia mengutip salah satu kalimat dari Bilhul. Bilhul ini adalah seorang tokoh pemuritan, tokoh pemikir pemuritan. Bilhul itu berkata seperti ini, jika proses pemuritan tidak berujung pada hasil tersebarnya murid-murid yang bermultiplikasi, kesimpulannya sudah jelas, yaitu ada kesalahan fatal yang dilakukan dalam proses pemuritan tersebut. Nah, sekali lagi, waktu kita berbicara tentang pemuritan, kita terlebih dahulu perlu menyadari bahwa pemuritan itu memiliki pengertian yang luas ya, bukan hanya program pemuritan. Nah, ketika berbicara tentang program pemuritan pun sebetulnya ada begitu banyak program ya. Kalau saudara tahu bahwa seminari, ya, sekolah teologi itu juga merupakan satu bentuk dari pemuritan, karena ada orang-orang yang secara khusus itu mendedikasikan dirinya dan mengalami satu proses edukasi yang panjang, dan itu adalah satu proses pemuritan. Nah, tetapi program itu bukan cuma itu. Biasanya yang dikaitkan dengan nama program pemuritan itu terkait dengan kelompok kecil. Nah, minggu depan kita akan secara lebih spesifik itu berbicara tentang strategi dari kelompok kecil itu. Tapi pada hari ini ketika kita berbicara tentang pemuritan, kita berbicara dengan dua konotasi ya. Konotasi yang pertama adalah pemuritan secara umum, dan yang kedua pemuritan sebagai satu program. Dan kita bisa lihat bahwa yang namanya pemuritan itu tidak bisa tidak ada kaitannya dengan yang namanya multiplikasi, penambahan jumlah ya. Dan itu yang akan kita perhatikan pada hari ini. Konsep teologis dan biblis, konsep Alkitab dan teologis yang melandasi dari multiplikasi ini kita bisa lihat sebagai berikut ya. Jadi ada paket amanat agung. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga, ada satu amanat agung yang diberikan kepada kita. Dan amanat agung itu merupakan sesuatu yang satu paket. Amanat agung itu satu paket dengan apa? Amanat agung itu satu paket dengan multiplikasi itu sendiri ya. Yang kedua,
ketika berbicara tentang multiplikasi, kita bisa melihat adanya regenerasi ya. Regenerasi bukan kelahiran baru maksudnya, tetapi dalam pengertian dihasilkannya satu upaya untuk memperbaharui generasi, mereproduksi generasi, memperbanyak generasi itu. Dan yang ketiga, kita bisa lihat tentang konsep berbuah itu sendiri ya. Mari kita lihat bagian-bagian ini. Kita lihat terlebih dahulu Matius 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi perhatikan di sini, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu ayat Alkitab yang mungkin sudah terlalu sering untuk kita dengar, ya. Tetapi kita sekali lagi didengungkan bahwa ada satu perintah, dan perintah itu adalah jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Jadi berbicara tentang memberitakan Injil, membawa orang kepada Yesus Kristus itu tidak lain, tidak bukan adalah suatu pemuritan. Karena kita bukan hanya dipanggil untuk membawa orang itu mendengar berita Injil, tetapi percaya kepada Yesus Kristus. Dan percaya kepada Yesus Kristus artinya menjadi murid Kristus. Jadi amanat agung adalah satu proses pemuritan. Dan kemudian kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan unsur yang sangat krusial di sini, di dalam pemberitaan Injil, di dalam menjadi saksi Yesus Kristus. Kita tidak pernah bisa menjadi saksi Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa memberitakan Injil, kita tidak pernah bisa membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Kristus, jikalau tanpa apa ini? Roh Kudus. Ya. Dan peran dari kuasa Roh Kudus merupakan sesuatu yang sangat penting, dan kita bisa melihat di Kisah Para Rasul, di kisah selanjutnya, begitu Roh Kudus itu dicerahkan di dalam Pentakosta, dan kemudian kita bisa melihat bahwa multiplikasi itu meledak. Bang. Ya, kita bisa lihat itu. Dan faktor pentingnya adalah Roh Kudus. Kita lihat kemudian Kisah 2 ayat 47, itu ada kisah jemaat mula-mula dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Coba perhatikan di sini. Kok bisa jumlahnya itu bertambah? Karena apa? Karena Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi faktornya bukan yang lain. Faktornya adalah karena Roh Kudus, faktornya karena Tuhan itu yang menambahkan jumlahnya. Jadi ini bukan masalah strategi marketing, ya. Ini bukan masalah gelombang kita itu berhasil untuk menghasilkan satu movement sosial dan sebagainya. Ini bukan masalah bagaimana kita bisa menghasilkan tren. Nah, sekali lagi tadi saya awali dengan kalimat multiplikasi yang sehat. Multiplikasi yang tidak sehat itu bisa gitu. Multiplikasi yang palsu itu bisa. Tetapi multiplikasi yang sehat adalah multiplikasi yang merupakan pekerjaan dari Roh Kudus, pekerjaan dari Tuhan itu sendiri. Dan kita itu mengizinkan diri untuk dipakai oleh Tuhan di dalam proses multiplikasi ini. Ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat krusial. Jadi ketika berbicara multiplikasi, kita perlu mengingat yang dimultiplikasi itu apa? Yang dimultiplikasi adalah para murid. Ya.
Karena itu multiplikasi merupakan aspek yang melekat pada amanat pemuritan Tuhan Yesus. Jadi amanat agung tidak lain dan tidak bukan adalah amanat pemuritan. Perintah untuk menghasilkan murid Yesus. Dan ini merupakan sesuatu yang seperti koin dengan dua mata sisi. Jadi antara amanat agung dan pemuritan adalah dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Karena itu karakteristik penginjilan dan pemuritan, kita perlu ingat, tadi dikatakan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Jadi pemuritan itu tidak mengenal batasan sosial, bahasa, etnik, ya, tidak mengenal itu. Tidak mengenal batasan waktu di era apa, di zaman apa, tetapi dimanapun, kapanpun proses pemuritan itu harus terjadi, dimanapun, bagi siapapun yang namanya manusia, gitu kan ya. Anjing nggak usah lah kita injili gitu ya. Tetapi yang namanya manusia siapapun itu gitu ya, merupakan bagian dari panggilan kita untuk menghasilkan pemuritan. Di dalam artian bahwa bukan kita itu ketemu siapa saja kemudian kita itu memberitakan Injil. Bukan artian prakteknya itu harus seperti itu. Tetapi kita perlu mengingat setiap kita bersentuhan dengan manusia siapapun dia di level ekonomi dan sosial kelas seperti apapun, warna kulitnya seperti apapun begitu ya. Level pendidikannya seperti apapun, profesinya seperti apapun, itu adalah manusia-manusia yang begitu membutuhkan Injil Yesus Kristus, dan kita perlu menyadari itu. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Belum tentu dengan kesaksian kita mereka itu menjadi orang percaya dan menjadi murid Kristus, tetapi setidaknya kita mengerti bahwa Injil itu tidak disekat-sekat, Injil itu tidak dibatas-batasi. Jadi ada sasaran globalnya. Dan yang kita perlu ingat dan tidak boleh lupa, tidak ada multiplikasi jikalau itu bukan karya dari Roh Kudus. Jadi yang diharapkan bukan multiplikasi palsu, bukan multiplikasi imitasi, tetapi yang asli, yang sehat. Kemudian kita bisa lihat lebih lanjut konsep tentang regenerasi. Kadang-kadang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, regenerasi itu bisa berarti kelahiran kembali, kadang-kadang diterjemahkan sebagai regenerasi juga. Tetapi regenerasi di sini maksudnya adalah pergantian generasi, reproduksi, ya. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 2 ya, ayat 2 itu, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kita bisa lihat bahwa ada satu proses untuk meneruskan iman, ya. Meneruskan iman itu kepada siapa? Kepada yang bisa dipercayai. Jadi ada kualifikasi orang-orang tertentu dari yang pada saat kita itu mulai membina mereka, muncul kualifikasi tertentu, ada orang-orang yang bisa dipercayai. Dan ini perlu terus-menerus diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kita lihat dalam proses ini itu kan dari Paulus, kemudian kepada murid-muridnya Paulus ya, ada Timotius, ada Titus dan sebagainya. Tetapi kemudian proses yang seperti ini tidak berhenti sampai di situ ya. Proses ini terus berlangsung. Dan kenapa saudara sekarang bisa menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus? Kenapa? Ya karena proses ini tidak berhenti. Kalau proses ini berhenti, maka kekristenan itu punah. Tetapi karena proses ini tidak berhenti, maka kita hingga sekarang ini adalah murid Yesus Kristus.
Itu sebabnya saudara, kenapa kok ada proses ordinasi ya, seperti seorang hamba Tuhan begitu. Itu ada proses ordinasinya. Proses ordinasi ini merupakan satu proses yang berkesinambungan, nggak putus begitu. Jadi dari awal itu proses ordinasi terjadi, diteruskan gitu. Intinya itu. Jadi tongkat estafet, proses multiplikasi itu tidak berhenti ya, tapi terus berkembang. Nah, yang perlu kita sadari adalah regenerasi dan reproduksi ini, yang direproduksi itu apa? Yang direproduksi itu adalah murid. Dan yang disebut murid itu adalah yang nanti juga memuridkan. Dan yang disebut murid, menjadi muridnya siapa? Menjadi muridnya Yesus. Ya, yang nanti mereka akan diminta untuk menjadi guru seperti Yesus. Dan guru seperti Yesus adalah guru yang seperti apa? Nah, pada waktu kita berbicara tentang transformasi ya di awal, kita bisa saya hanya ingin sedikit mengingatkan bahwa kita melihat bacaan di dalam Injil Yohanes yang ke-13 ya. Di situ kita bisa melihat bahwa kamu menyebut aku itu guru dan Tuhan. Jikalau aku itu membasuh kakimu, maka kamu yang adalah murid, kamu juga harus melakukan yang sama seperti gurumu itu, ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa menjadi murid itu artinya dipanggil menjadi seperti gurunya. Menjadi suatu saat akan menjadi guru, menjadi leader, ya. Dipanggil memuridkan untuk memuridkan. Dan dipanggil untuk memuridkan dengan cara yang seperti apa? Dengan cara menjadi servant leader, pemimpin pelayan. Jadi yang kita perlu ingat, yang dimultiplikasi itu apa? Gampang kan ya? Murid. Murid yang seperti apa? Yang seperti gurunya. Yang seperti gurunya yang seperti apa? Yang memimpin dengan pola kepemimpinan servant leader. Jadi ini poin yang harus diingat. Tujuan kita memultiplikasi itu memultiplikasi apa? Memultiplikasi servant leader. Ya, ini harus jelas. Jadi ketika kita mengatakan kita masuk ke dalam satu program pemuritan, apapun itu, program pemuritan itu bisa dilakukan melalui ibadah kita, ya, melalui setiap program di gereja itu bisa dikatakan bahwa itu adalah program pemuritan. Gitu. Walaupun nanti secara lebih spesifik kita akan berbicara tentang pemuritan sebagai satu kelompok kecil, gitu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa pemuritan itu maknanya luas. Lewat apapun yang kita lakukan adalah pemuritan. Dan ketika kita melihat orang-orang itu datang ke gereja, ketika kita melihat anak-anak sekolah minggu kita, yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan dari gereja. Ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan dari kekristenan. Ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan yang membawa tongkat estafet. Tongkat estafet apa? Tongkat estafet sang guru kita yang adalah servant leader. Jadi kita perlu melihat mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah, dan saat ini dipercayakan kepada kita. Dan kita sebagai gurunya memiliki satu tanggung jawab untuk mengajarkan mereka untuk menjadi apa? Menjadi servant leader. Karena mereka adalah dipanggil untuk menjadi murid Yesus Kristus. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat multiplikasi di dalam satu pengertian berbuah. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai yang ketiga, ya. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, dilakukannya akan berhasil. Nah, kita lihat sekarang bahwa menghasilkan murid itu seperti menghasilkan buah itu sendiri, berbuah. Dan kita bisa lihat pohon itu bisa berbuah. Mengapa? Karena pohon itu dia memiliki akar, dan akar-akarnya itu terhubung dengan air, ya, yang ada di tepi aliran sungai itu, dan di air itu menyerap mineral-mineralnya. Dan yang seperti ini
itu terhubung dengan sumbernya, kemudian dia itu bertumbuh, dan kemudian dia itu berbuah. Berbuah, tidak layu, dan akan berhasil, seperti pohon di aliran air. Selanjutnya, kita lihat juga tentang berbuah. Prinsipnya sama. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kita kembali kepada pertanyaan kita dari awal. Ya. Mengapa gereja stagnan? Mengapa gereja merosot? Kalau kita lihat secara global, mengapa kekristenan stagnan? Mengapa kekristenan merosot? Gitu ya. Puji Tuhan, Elion satelit belum merosot ya. Berkurang dikit nggak apa-apa lah Pak. Masuknya itu berkurang tapi dikit. Semoga setelah ini ada multiplikasi lagi gitu kan ya. Imbang ya, Pecuanto ya naik turun ya. Oke, merosot enggak, stagnan juga enggak gitu ya. Kita bilang stagnan enggak. Soalnya kita memang jumlahnya kelihatannya mirip gitu kan ya, tapi kualitasnya bertambah Pecuanto. Jadi kita tidak stagnan. Secara kualitas kita bertambah begitu. Jadi kita bukan stagnan itu. Menghibur diri Pak Jo boleh kan ya. Tetapi mengapa kok seringkali di tempat-tempat lain itu terjadi yang namanya stagnan dan merosot itu? Kalau kita lihat di sini, kenapa? Kenapa kok bisa stagnan, merosot, tidak berbuah? Kok bisa tidak berbuah itu kenapa? Jawabannya gampang ya, karena dia tidak terhubung dengan sumber kehidupannya itu, dan dia itu tidak bertumbuh. Ya, kalau dia itu terhubung dengan sumber kehidupannya dan dia itu bertumbuh, maka berbuah itu adalah satu konsekuensinya. Jadi kita perlu memikirkan ada halangan-halangan apa yang menyebabkan semuanya itu tidak bertumbuh dan berbuah. Nah, jadi prinsipnya gampang. Kalau saudara nanti baca buku-buku pemuritan, prinsipnya 3 ini: berakar, bertumbuh, berbuah. Mau dikasih nama apapun begitu ya, prinsipnya itu biasanya ini: berakar, bertumbuh, berbuah gitu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin mau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk lebih lanjut. Mari kita lihat pengalaman-pengalaman kita. Apakah kita adalah orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah? Apakah kita itu menghasilkan buah? Apakah kita itu menghasilkan multiplikasi? Ataukah kita itu tidak menghasilkan multiplikasi? Jikalau kita tidak menghasilkan multiplikasi, apakah memang ada begitu ya kondisi-kondisi di mana kita ada 2 kemungkinan tuh ya, tidak berakar atau tidak berbuah gitu. Tidak berakar atau tidak bertumbuh ya, tidak berakar atau tidak bertumbuh. Oh, silakan ya, ya. Bahwa kalau tidak ajarkan pada orang yang cakap untuk mengajar. Pertanyaannya bagaimana kalau orang itu tidak cakap untuk mengajar? Yeah. Semua dalam kelompok ATB Betul. cakap dalam mengajar. Apakah proses multiplikasi itu bisa berlangsung? Betul. Kedua, bagaimana kalau ternyata sudah sekian lama ber-ATB dan terlihat stuck? Apakah ATB tersebut dibubarkan atau bagaimana? Oke, yang pertama, jadi yang cakap mengajar itu memang nanti terkait dengan kualifikasi pengajaran ya. Jadi itu terkait dengan pengajaran dari pemahaman dasar iman Kristen dan sebagainya ya, pengajaran tentang Injil Yesus Kristus. Jadi ketika berbicara tentang cakap mengajar, jadi ketika kita berbicara tentang multiplikasi, itu menjadi murid Kristus, itu kan segmennya besar, rentangnya itu besar sekali.
Jadi secara umum adalah di dalam kehidupannya dia dipanggil untuk menjadi servant leader begitu, yang melalui imannya kepada Yesus Kristus, dia percaya kepada Yesus dan kemudian menerima keselamatan, menerima Roh Kudus, menerima pengajaran iman Kristen, dan melaluinya mereka itu membawa pelayanannya dengan merendahkan diri, merendahkan hati, melayani orang lain, membawa Injil itu di dalam pengertian yang luas. Jadi ketika berbicara tentang Injil, tidak selalu ketika kita memberitakan Injil, maka seseorang itu langsung percaya dan langsung kemudian, walaupun tidak langsung begitu ya, tetapi orang itu akan percaya dan setelah percaya dia akan kemudian menjadi orang Kristen yang dewasa dan kemudian dia itu menjadi pengajar. Tidak selalu begitu ya. Kadang-kadang kita memberitakan Injil itu hanya sempat untuk memberikan anugerah umum aja. Tetapi itu pun adalah Injil, ya. Itu pun adalah kesaksian iman Kristen. Misalnya, ketika kita melakukan pelayanan di poliklinik, begitu ya, ada begitu banyak orang bukan Kristen yang juga datang, dan tidak harus kita itu melulu mencecer orang itu untuk menjadi Kristen, begitu ya. Karena itu juga tidak melulu selalu menjadi kesaksian. Sama seperti kalau kita itu membutuhkan pertolongan, kita datang ke poliklinik dan itu poliklinik dari agama lain dan kemudian kita dicecer terus suruh jadi penganut agama itu. Apakah itu menjadi kesaksian buat kita? Oh, bagus ya dia gitu, belum tentu, begitu ya. Jadi bukan dengan seperti itu, tetapi dengan kita memberikan sentuhan bahwa kita melayani dengan spirit servant leader tadi itu, gitu ya. Itu kita sudah memberitakan Injil kepada mereka. Kita sudah membagikan Injil damai sejahtera di dalam pengertian luas ya. Kita sudah memberitakan Injil di dalam pengertian bahwa kita sudah memberikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, begitu. Walaupun itu pertolongan secara medis, tetapi itu sudah merupakan satu bentuk anugerah umum, berkat yang diberikan kepada orang yang seperti itu. Tetapi andai kata, begitu ya, kemudian percaya kepada Yesus Kristus, kemudian ke gereja, begitu. Belum tentu dia adalah orang yang cakap untuk mengajar, ya. Tetapi kita bisa lihat ada kemungkinan juga dia adalah seorang yang cakap mengajar. Dan kita bisa lihat bahwa aspek dari pemuritan yang Paulus sorot di sini di dalam 2 Timotius 2 tadi itu berbicara secara lebih spesifik adalah ketika berkaitan dengan masalah pengajaran itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat serius ya. Dan karena itu ada satu kualifikasi bahwa percayakan pengajaran iman Kristen ini juga kepada orang-orang yang bisa dipercayai yang juga cakap untuk mengajar. Jadi konteks pengertiannya seperti itu. Jadi Alkitab itu selalu ada konteksnya, dan konteks yang kita bisa lihat melatar belakang itu adalah keseriusan inti ajaran iman Kristen. Nah, nanti kita lihat apa sih pentingnya ajaran iman Kristen itu, dan itu merupakan sesuatu yang sangat serius sekali. Yang kedua, jikalau kemudian KTB kita itu stuck gitu kan ya, tidak bertumbuh begitu kan ya, terus kita mengambil kesimpulan ini tidak bertumbuh dan tidak berakar, jadi kita bubarkan aja kelompok ini gitu. Kita tidak bisa berkata dengan cepat seperti itu, karena proses pemuritan itu juga membutuhkan satu proses yang panjang ya. Sama seperti kita membesarkan anak-anak kita, itu bukan satu proses yang singkat. Nah, saya share sedikit tentang proses pengajaran di seminari. Proses pengajaran di seminari itu intensif, sangat intensif, dan ada orang-orang yang masuk di asrama, dan di asrama itu dilakukan pemburitan, ya itu ada itu. Jadi masing-masing itu ada pemburitan. Jadi seperti saya di seminari, saya memiliki murid-murid gitu. Setiap minggu itu ketemu gitu. Di dalam namanya itu persekutuan dosen mahasiswa dan sebagainya, itu ada KTB-nya. Jadi saya bisa ngobrol dengan mereka gitu, bertemu begitu dengan beberapa orang yang bisa bertemu itu bertahun-tahun gitu ya. Itu pertama. Kedua itu diajar terus pagi, siang, sore, malam dengan pelajaran-pelajaran teologi. Jadi saudara bisa bayangkan itu seperti retreat, bahkan lebih intensif daripada retreat, karena pagi, siang, sore, malam itu kelas, pembahasan Alkitab, pembahasan teologi begitu ya. Kemudian ada interaksi di seminari itu, nanti ada chapel lah, ada kerja bakti lah, dan sebagainya yang seakan-akan itu mengkondisikan yang namanya pemuritan. Yang pernah di seminari tahu apa yang saya kemukakan gitu ya. Penginjil Kristen tahu rasanya masuk ke seminari ya gitu. Tetapi kita bisa lihat dalam proses yang intensif seperti itu pun gitu ya, tidak serta-merta pertumbuhan itu terjadi dengan mudah gitu.
tidak serta-merta. Dan kadang-kadang setelah lulus begitu ya masih belum matang. Itu pun nanti dia akan mengalami proses yang panjang di gereja, kebentur sana, kebentur sini dan sebagainya sampai akhirnya menjadi lebih matang gitu. Dan setelah matang baru kemudian seakan-akan kelihatan gitu membuahkan hasil. Jadi kalau kita KTB belum seperti seminari, jadi jangan menyerah. Nah, tetapi kita perlu memiliki satu pemahaman bahwa kita tidak bisa memiliki satu pengharapan yang namanya multiplikasi dan perubahan transformasi itu terjadi dalam 1 detik, 1 jam, enggak ya. Jadi di sesi pertama kita akan berbicara tentang transformasi ya. Jadi berbicara tentang transforming discipleship, transforming leadership ya. 2 hal ini. Karena disciple dan leader itu adalah satu paket. Karena yang kita disciples itu, yang kita muridkan itu adalah leader. Yang kita muridkan untuk menjadi leader. Jadi transforming kedua hal ini bukan merupakan sesuatu yang mudah kita. Jadi jangan cepat kita itu putus asa, sama seperti kita membesarkan anak ya. Nggak langsung kita kasih makan beberapa kali terus kita harap dia menjadi dewasa dan kemudian punya anak lagi gitu kan ya, enggak kan? Nggak berharap cepat-cepat langsung dikasih makan beberapa kali terus punya anak lagi, enggak kan gitu. Enggak gitu. Proses panjang gitu sampai akhirnya punya anak lagi begitu. Ya, begitu kira-kira. Silakan. Berarti mungkin tolak ukurnya Pak ya. Jadi kan misalnya aku ber-KTP sama Andi ini misalnya. Dan aku lihat misalnya Andi ini belum ada perubahan, belum ada pertumbuhan. Sampai kapan ya aku harus ber-KTP dengan dia dalam kelompok ini maksudnya? Apakah sampai nanti sampai dia seterusnya 10 tahun atau 20 tahun atau gimana? Ada tolak ukurnya ya? Nah, di sini kita perlu melihat antara pemuritan sebagai satu program dan pemuritan sebagai satu proses. Pemuritan sebagai satu program memang perlu ada tolak waktunya, gitu kan ya? Karena tidak mungkin kita itu selalu bersama-sama dengan orang itu, gitu. Itu agak sedikit berbeda dengan proses pemuritan yang namanya one on one. Kalau proses one on one itu tidak ada tenggat waktunya kadang-kadang. Kadang-kadang nggak ada tenggat waktunya, kadang-kadang mengalir secara natural begitu saja. Tetapi kalau yang namanya program KTB yang nanti diharapkan untuk mecah dan sebagainya, memang ada tenggat waktunya. Nah, tenggat waktunya itu kan bisa ada yang secara natural ditentukan, misalnya di persekutuan mahasiswa, itu lebih jelas, clear. Mengapa? Karena ada tenggat waktu, kira-kira 3,5 tahun, begitu kan ya. Dan sebelum dia itu selesai, dia harus sudah nanti mulai memimpin, begitu. Jadi ada tenggat waktunya yang jelas kalau di persekutuan mahasiswa. Tetapi di gereja kan sebetulnya juga lebih fleksibel, karena nggak ada tenggat waktu bahwa kapan akan lulus dan sebagainya gitu. Jadi berdasarkan ini lebih dilihat ke kondisi aja mungkin ya gitu. Nggak tahu kalau di Alien Satelit ada tenggat waktunya, dikasih deadline gitu nggak ya untuk mulai pecah gitu, nggak ya? Guideline-nya. Yang itu Pak, 4 KTB, 4 tanda KTB yang saya dulu. Jadi kalau dari 4 ini dianalisa ternyata makin kosong itu Jadi di Alien Satelit ini ada tolok ukur 4 tanda KTB yang sehat. Jadi salah satunya adalah keinginan untuk bersekutu. Jadi pada saat anggota KTB itu datang ke KTB itu seharusnya dengan keinginan ada sukacita gitu pada saat ingin bertemu dengan teman-teman se-KTB gitu. Nah, tidak dipaksa. Lalu yang kedua itu ada keinginan untuk bertumbuh melalui firman Tuhan. Lalu ada keinginan untuk bisa saling mengasah, jadi besi menajamkan besi. Dan yang terakhir itu bisa berempati satu dengan yang lain. Jadi 4 tanda ini sempat dijabarkan. Jadi ada subpointnya di mana nanti ketua KTB itu bisa menganalisa. Nah terus habis itu nanti biasanya waktu di Antlers, waktu di ketua-ketua KTB nanti dibicarakan sih progres KTB-nya seperti apa. Tetapi untuk pembubaran KTB biasanya itu last resort sih Pak.
Iya. Ya, jadi ini kan sudah ada panduan-panduannya juga itu. Panduan-panduan yang sebetulnya cukup membantu dan baik kan itu. Masalah dia bertumbuh di dalam fellowship-nya atau enggak, bertumbuh di dalam firman Tuhan atau enggak, bertumbuh secara karakter atau enggak gitu kan ya, mengasah itu tadi. Kemudian bertumbuh di dalam hal memahami sesama gitu ya. Iya, jadi tidak ada yang berkumpul sendiri gitu, Pak. Tidak ada yang berkumpul sendiri. Nah, dengan kriteria seperti ini tadi kelihatannya nggak bertumbuh semua gitu kayaknya. Ya, sampai di saat tertentu ya memang perlu di dalam tanda kutip begitu ya, bukan dibilang ya sudah kamu masuk neraka saja gitu. Bukan seperti itu, tetapi ya mungkin kita mengalihkan kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan kali ya, kalau memang sama sekali tidak seperti itu. Tapi kita perlu ingat ya, kadang-kadang kita itu mengharapkan sesuatu berjalan sangat cepat, sangat ideal gitu, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat itu nggak terjadi seperti itu gitu ya. Multiplikasi itu juga tidak secepat candlelight di malam Natal. Dan kalau kita lihat pertumbuhan kita lihat pertumbuhan rekan kerja kita lihat pertumbuhan pasangan kita gitu ya, pertumbuhan anak kita itu bukan tiap hari tiap sifat, bertahun-tahun satu sifat aja nggak hilang-hilang gitu. Nah, kita perlu punya sesuatu yang realistis dan kadang-kadang kita perlu merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil gitu. Yang biasanya kesinggung dia nggak kesinggung hari itu, ya puji Tuhan gitu kan. Sudah ada sedikit pertumbuhan di situ gitu misalnya. Ya, ya silakan Bu Mega. Tadi menarik sekali pertanyaan bagus gitu ya, tentang cakap mengajar. Ini biasanya yang ditanyakan kalau di dalam sebuah small group atau pemuritan yang Bapak sebut dengan terprogram. Ya, tadi kan ada yang dalam program, ada yang tidak. Ini kan yang dalam program ya, yang ditanyakan bagus. Nah memang saya tadi berpikir gitu ya, cakap untuk mengajar. Saya rasa sih setiap pemimpin itu harus cakap untuk mengajar. Nah, definisi cakap untuk mengajar ini kalau saya melihat ada dua gitu komponennya ya. Yang pertama, dia memang punya pengetahuan. Jadi dia mau terus belajar mengenai firman Tuhan. Itu yang pertama. Tapi memang tidak setiap orang Tuhan beri talenta untuk mendeliver apa yang jadi pengetahuan dia di kepala gitu. Karena kadang-kadang di sininya banyak, tapi ketika dikeluarkan itu orang yang mendengarkan tidak mengerti gitu ya. Karena mungkin tidak terstruktur, tidak runtut, atau ketika dia berbicara membosankan gitu. Kan ada juga kan yang seperti itu. Nah itu mungkin sebenarnya itu bisa di training gitu ya. Pengetahuan delivery. Jadi poin saya adalah siapapun yang menjadi ketua gitu ya, atau nggak usah ketua lah. Kita kan nantinya juga kan tadi disebutkan dari murid jadi leader, nanti memuridkan lagi kan. Nah ketika kita jadi murid pun harus cinta firman Tuhan, harus belajar terus gitu ya. Itu yang pertama poin utamanya. Nah, kalau tidak terprogram, sebenarnya lebih gampang lagi. Karena ketika kita mengajar, tidak harus pakai bahasa formal. Dan biasanya kan kalau ngobrol lebih gampang ya. Kalau nggak ngerti juga ditanya kan gitu ya. Kalau itu teman.
Thank you Bu Mega. Jadi betul, jadi kita perlu lihat bahwa walaupun kalau kita lihat konteksnya 2 Timotius 2 ayat 2 tadi, itu kan konteksnya adalah meneruskan ajaran iman Kristen ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang ajaran iman Kristen di dalam pengertian luas gitu ya, kita akan mengajar iman Kristen itu bukan hanya dengan kata-kata. Kita bukan hanya mengajar itu dengan konsep doktrinal, tetapi kita bisa mengajar itu dengan teladan kehidupan kita, gitu kan ya, menjadi papa, menjadi mama bagi anak-anak kita, dan melalui hidup kita, melalui kasih kita, melalui perhatian kita itu mengajar kita. Jadi itu kalau kita mau perluas pengertian mengajarnya, walaupun konteks aslinya adalah memang itu meneruskan ajaran iman Kristen, kan gitu ya. Oke, thank you. Kita lanjutkan ya. Jadi ketika berbicara tentang aspek multiplikasi ya, jadi tadi kita ingat dulu berakar, bertumbuh, berbuah. Sekarang kita lihat aspeknya itu ada 2 aspek ya. Aspek yang pertama adalah pertumbuhan rohani, aspek spiritual dan aspek perluasan kuantitas. Jadi kualitas dan kuantitas itu merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan di sini. Jadi yang namanya multiplikasi itu bukan cuma berbicara tentang multiplikasi punya kualitas, tetapi juga multiplikasi itu terkait dengan masalah kuantitas ya. Jadi ada orang-orang lain yang jumlahnya itu terus bertambah ya. Jadi itu yang disebut dengan multiplikasi, makin banyak bukan makin sedikit. Itu konsep Alkitab ya. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa yang penting itu kualitas, tapi makin kurang, pada akhirnya punah. Bukan itu maksudnya. Jadi kekristenan itu tidak didesain makin kurang, pada akhirnya punah. Walaupun kita mengerti bahwa pertama, keselamatan itu bukan usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus sendiri, begitu ya. Tetapi kita perlu mengerti bahwa desain dari pekerjaan Roh Kudus itu bukan berkurang. Desain dari pekerjaan Roh Kudus itu adalah bertambah. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kita begitu ya itu menjadi bagian dari hamba-hamba yang setia, murid-murid yang setia yang mengerjakan bagian kita untuk membawa iman Kristen itu terus berkembang dan bertambah gitu. Ya. Sekali lagi kita juga perlu mengingat bahwa apa yang kita bisa kontribusikan di dalam pemuritan Kristen itu tidak semata-mata masuk sebagai program ya. Jadi mungkin secara programatik kita itu tidak berkembang gitu ya. Misalnya KTB kita ternyata tidak berhasil gitu kan ya. Kita sudah menyediakan waktu 10 tahun ternyata keempat kriteria ini nggak nambah gitu. Malas bersekutu ya gitu. Saya beberapa kali ketemu orang-orang di Elion begitu dan saya mendapati adanya satu fenomena yang seperti ini, ngobrol terus oh ternyata dari kecil itu di Elion gitu. Nah, terus saya kadang-kadang itu tanya, dulu waktu kecil semangat ya ke Elion sampai sekarang bisa ke Elion terus gitu. Dia bilang enggak sih, dulu waktu saya ke sekolah minggu ya saya aras-arasan ke Elion gitu. Loh, aras-arasan ke Elion. Loh sekarang, kalau sekarang bagaimana? Sudah lebih semangat? Enggak sih aras-arasan. Loh kok tetap ke Elion terus gitu. Itu beberapa orang saya ketemu yang seperti itu. Jadi dari kecil aras-arasan, sudah dewasa aras-arasan, sampai tua aras-arasan, tapi terus datang aja ke Elion gitu kan. Nah, wah kalau begini kan gagal gitu ya, 10 tahun kok tidak rindu untuk bersekutu gitu. Pemahaman Alkitab, pemahaman teologi juga sebetulnya nggak bertambah, dari dia sekolah minggu sampai sekarang itu juga nggak bertambah begitu ya. Saya sedikit kaget, ini saya share aja karena ini teman semua kan ya, orang-orang Elion semua gitu. Suatu saat saya khotbah itu di remaja, dan waktu saya khotbah di remaja itu saya cerita tentang Paskah dan saya jelaskan ke mereka bahwa Paskah yang dialami Yesus Kristus itu kan ya, penumpahan darah dan sebagainya itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu di peristiwa Paskah, orang-orang Israel itu keluar dari tanah Mesir dan itulah Paskah gitu. Saya lihat kok wajahnya nggak ngerti itu. Saya tanya, loh ini saudara ngerti apa nggak sih gitu? Ngerti nggak kalau Paskah itu ada hubungannya dengan bangsa Israel keluar dari Mesir? Enggak. Gitu. Saya tanya yang lain, enggak. Loh ini gimana ini? Gitu.
Jadi kita bisa melihat, padahal itu waktu sekolah minggu pakai bahannya itu kan, Show Me Jesus gitu. Di bahannya Show Me Jesus itu kan sangat-sangat detail gitu ya, doktrinal dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat bahwa hal yang seperti ini terjadi gitu ya. Jadi tadi saya mau ngomong apa ya? Jadi dari berbagai kriteria itu kita lihat seakan-akan itu tidak ada pertumbuhan. Tetapi kita jangan melihat hanya sekilas begitu. Kita mempersiapkan segala sesuatu ya dengan bentuk-bentuk pelayanan kita yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang melaluinya pekerjaan Tuhan itu terus digerakkan, pekerjaan Tuhan itu terus bertumbuh. Itu pun kan partisipasi kita di dalam melakukan proses pemuritan itu ya gitu. Oke. Masih ada lagi yang lain atau kita lanjut? Nah, kalau sudah kita masuk ke langkah-langkahnya untuk multiplikasi. Oke. Jadi ada proses penting tadi itu berakar, bertumbuh, berbuah. Dan ketika kita berbicara pemuritan sebagai satu program, maka ketambahan satu poin lagi. Jadi ada intensinya dan ada strukturnya, ya. Oke, jadi langkah pertama itu yang mesti berakar. Dan ini yang sangat penting. Sekalipun bagian ini adalah satu bagian yang terdengar sangat-sangat klise, ya. Tetapi bagian ini sangat krusial. Tadi kita lihat bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atasmu. Dan yang menambahkan jumlah, yang membuat multiplikasi itu terjadi siapa? Kita? Bukan. Yang bekerja itu Roh Kudus, yang memungkinkan multiplikasi itu Roh Kudus. Jadi berjalan selaras dengan Roh Kudus merupakan sesuatu yang sangat-sangat krusial. Ya, tidak bisa tidak. Jadi hal yang paling penting ketika kita berbicara tentang pemuritan itu adalah spiritualitas, kerohanian. Jikalau tidak ada kerohanian yang hidup, maka ya itu hanya program pemuritan yang pemuritannya tidak terjadi. Nah, kalau itu hanya program, tetapi pemuritannya sendiri tidak terjadi, nah tidak heran juga kalau tidak berbuah. Tidak heran juga kalau tidak bertumbuh, gitu. Tidak heran juga, karena akarnya saja sebetulnya nggak ada. Jadi itu lebih cocok adalah friendship saja, tetapi bukan spiritual friendship. Nah, di pertemuan yang kedua minggu lalu kita berbicara tentang relasi itu adalah spiritual friendship. Jadi ada orientasi rohani yang terjadi di dalam proses program pemuritan itu. Walaupun kita itu sama-sama cuma ngobrol-ngobrol, makan-makan di sana di sini, tetapi ketika kita ngobrol-ngobrol di sana di sini dan sebagainya, kita itu sedang apa? Kita itu sedang berjalan bersama-sama di dalam kehidupan spiritual kita. Itu adalah percakapan-percakapan rohani. Walaupun kita itu berbicara tentang masalah-masalah keluarga kita, atau bahkan kita itu kadang sharing dan sebagainya tentang pergumulan kita gitu ya. Tetapi itu adalah percakapan-percakapan rohani. Ya, itu bukan hanya percakapan-percakapan biasa. Dan sebagai leader kita perlu menyadari bahwa itu adalah satu spiritual conversation. Pada waktu saya pemuritan di satu gereja, dalam waktu yang bersamaan itu saya memegang 2 kelompok. Dan 2 kelompok itu karena karakteristik orangnya berbeda, maka saya menggunakan metode yang berbeda, begitu ya. Satu kelompoknya itu adalah orang-orang yang serius, suka belajar. Jadi saya melakukan pemuritan itu dengan membahas katekismus Heidelberg, gitu. Dengan membahas satu katekismus Heidelberg. Yang satunya lagi itu kelompok dari anak-anak yang adalah aktivis-aktivis gereja,
kelihatan kalau di gereja itu alim begitu ya, tapi kalau di luar itu suka minum alkohol gitu. Jadi kadang-kadang waktu pemuritan kita itu ngobrol sambil nongkrong sambil minum alkohol gitu. Dan dia ngajak saya, coba saya ngomong pokoknya jangan kasih saya alkohol banyak-banyak dan kamu jangan mabuk begitu kan. Ya, jadi tempat minum alkohol gitu dan mereka minum alkohol dan mereka bercerita ini dan bercerita itu dan ceritanya itu aneh-aneh gitu. Ada yang dia adalah art direktornya dari salah satu televisi yang terkenal begitu ya, dan dia itu berkata bahwa dia itu seorang artis, dia menyukai keindahan dan kadang-kadang dia itu merasa terganggu begitu kan. Kenapa? Karena pada waktu Agnes Monica itu syuting kadang-kadang ganti baju itu di depannya dia katanya gitu. Nah cerita-cerita yang kayak begitu dan sebagainya gitu ya. Tetapi ketika kita ngobrol seperti itu bukan sekedar friendship. Itu spiritual friendship ya, dan melalui berbagai obrolan itu gitu saya mengembalakan mereka, saya mendampingi mereka di dalam berbagai pergumulan mereka. Tetapi hal yang paling perlu diingat itu adalah spiritual. Jikalau itu bukan spiritual, itu hanya program ya. Ini yang perlu diingat. Nah, kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ada pengajaran di sini. Dan dalam persekutuan, ada persekutuan di sini. Dan mereka selalu berkumpul, ya, persekutuan, berkumpul, begitu. Memecahkan roti, itu makan bersama. Konteks dari perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang, itu adalah satu konteks fellowship di zaman Greco-Roman. Greco-Roman itu di mana perjanjian baru itu muncul, masa pelayanan Yesus, masa para murid, itu adalah era Greco-Roman. Greco-Roman, Greco itu adalah Greek ya, jadi secara budaya itu mereka mengadopsi, menyerap budaya dan filsafat Yunani, tetapi Roman itu karena sistem pemerintahannya adalah pemerintahan Romawi, sistem militer, sistem politik, struktur masyarakat dan sebagainya itu Romawi, karena itu disebut sebagai Greco-Roman. Di tengah-tengah masyarakat Greco-Roman itu adalah satu bentuk persahabatan. Kalau aku adalah sahabatmu, maka kita itu makan bersama-sama. Dan makan bersama-sama itu mereka memecahkan roti, dan dari memecahkan roti itu mereka makan bareng-bareng. Intinya itu apa? Kita itu satu sekutu, kita itu satu geng, kita itu satu tubuh, kita itu satu bagian gitu ya. Dan kita lihat bahwa kemudian oleh Tuhan Yesus praktek ini dijadikan sakramen ya, yang kita kenal dengan perjamuan kudus itu ya. Dan kita bisa lihat bahwa mereka itu memecah-mecahkan roti di dalam satu bentuk fellowship, di satu bentuk perjamuan Kristen sekarang ini, dalam satu bentuk sakramen. Dan mereka melakukan itu. Dan mereka itu ada berdoa itu di situ. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ada persatuan di antara mereka. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini berbicara tentang diakonia ya. Jadi orang-orang yang berlebih, waktu itu masyarakat Kristen itu tertindas, miskin ya. Mengapa begitu? Karena mereka itu adalah kelompok yang dibenci dan double-double dibencinya ya. Pertama, mereka itu dibenci oleh orang-orang bukan Yahudi ya. Oleh para penyembah berhala yang lain, orang Kristen itu dibenci. Tetapi oleh orang-orang Yahudi pun mereka itu juga dibenci begitu. Dan kita lihat bahwa dengan kondisi mereka itu terisolasi secara sosial, secara politik, secara kongsian seperti itu, maka kondisi perekonomian, perdagangan, pekerjaan dan sebagainya itu ada banyak limitasinya. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang pada waktu itu akan mengalami satu kesulitan ekonomi. Dan yang kelebihan itu akan menjual hartanya, menjual tanahnya, dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Dan ini yang kita bisa lihat. Seperti ini gitu ya. Lebih lanjut kita lihat, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada unsur memuji Allah juga itu di situ. Ada unsur ibadah. Dengan kata lain, kita bisa lihat bahwa inilah sebenarnya yang merupakan akar dari pemuritan itu. Nanti saya akan konklusikan itu sebagai 5 poin ya.
kita lihat sekarang di dalam Kisah 19 ayat 8 sampai yang ke-10. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Ada unsur apa itu? Pengajaran. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ada unsur kesaksian, ya. Jadi bukan cuma mengajar, tetapi memberitakan dan meyakinkan, menantang orang untuk percaya. Ada unsur kesaksian iman itu di situ. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, kita lihat bahwa Paulus itu pertama masuk ke Bait Allah. Dia mengajar, dia meyakinkan, tetapi ternyata mendapat penolakan. Karena mendapat penolakan, dia sekarang membuat kelas. Kelasnya itu di mana? Di ruang kuliah. Ya, nama ruang kuliahnya itu Tiranus. Itu sebabnya nanti di Kota Bandung itu ada STT yang namanya Tiranus, gitu, mengambil nama dari sini. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya. Paulus melakukan pemuritan dengan cara metodenya dia apa? Kelas kuliah 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan dia menjadikan kelas itu arena yang terbuka, orang boleh datang di situ, dan dia melakukan pengajaran seperti itu selama 2 tahun. Ini kita berbicara tentang berakar. Jadi ketika berbicara tentang berakar, itu ada 5 poin yang kita itu berakar, ya. Kita itu terhubung dengan kelima hal ini, ya. Kita terhubung dengan yang namanya pengajaran. Oke. Jadi yang namanya pengajaran, yang namanya pembinaan, itu merupakan sesuatu yang sentral di dalam proses pemuritan. Baik pemuritan sebagai proses maupun pemuritan sebagai program. Percayakan kepada orang-orang yang cakap untuk mengajar. Pengajaran itu merupakan sesuatu yang krusial sekali. Nah, kalau pemuritan tanpa pengajaran lah apa? Gitu kan ya. Isinya itu apa? Jadi kita itu memultiplikasi, tetapi jikalau kita tidak memiliki pengajarannya, yang kita multiplikasi itu apa? Multiplikasi pengawuran. Ya. Jadi jikalau kita tidak memiliki akar yang kuat di dalam pengajaran, maka kita sebetulnya akarnya sendiri merupakan sesuatu yang tidak kuat, gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang program kita, apakah di program kita pengajaran itu kuat, gitu? Apakah pemimpin-pemimpinnya memiliki pengajaran yang kuat? Nah, di pertemuan pertama saya pernah mengemukakan bahwa yang namanya kelompok kecil itu bukan cuma dilakukan oleh orang-orang Kristen, ya. Kelompok-kelompok teroris itu juga sulit sekali berantas karena mereka juga mengembangkan radikalismenya itu dengan kelompok-kelompok kecil, dan kita bisa menjadi radikalisme yang seperti itu juga begitu, yang mengajarkan hal-hal yang keliru. Dan di dalam kelompok-kelompok kecil kita itu sedang menularkan sesuatu, kita itu sedang mengalami transformasi dan ditransformasi melalui relasi kita. Kita itu saling mempengaruhi melalui relasi kita. Saya dengan saudara itu saling mempengaruhi. Lama-lama saya itu menjadi seperti orang Elion, dan lama-lama saudara menjadi seperti saya itu kalau kita berinteraksi terus begitu. Kita itu saling tular-menular satu dengan yang lain. Dan di dalam program pemuritan gitu ya, ataupun dalam proses pemuritan, proses tular-menular seperti ini terjadi. Dan kalau kita itu tular menularnya adalah yang ngawur, maka kita itu memultiplikasi pengawuran. Gubrak begitu. Bertumbuh semakin ngawur, gubrak begitu. Nah, ini kita perlu berhati-hati di sini. Kedua, kita itu terakses dengan yang namanya itu marturia, kesaksian, ya.
Jadi kita terakses dengan kesaksian Kristen, ya, yang pada akhirnya itu kita memiliki pengalaman-pengalaman iman kita, pengalaman-pengalaman orang di grup kita, dan kita itu menyaksikan iman kita itu kepada orang-orang lain, baik kepada orang-orang di grup kita ataupun orang-orang di luar grup kita, gitu ya. Kita itu menyaksikan kesaksian iman kita. Ini loh kesaksian imanku, gitu. Ya. Jadi kita perlu memiliki kesaksian iman yang seperti ini. Tapi jikalau kita tidak memiliki kesaksian iman yang seperti ini, kita tidak mengalami kesaksian iman pertumbuhan rohani, kita tidak mengalami kesaksian iman pertobatan, kita tidak mengalami kesaksian iman seperti itu, maka apa yang kita tularkan gitu? Apa yang kita edukasi itu apa? Yang kita multiplikasi itu apa gitu? Jikalau kita itu tidak mengalami transformasi dari semakin hari itu semakin dibentuk menjadi servant leader yang rendah hati, tetapi makin sombong karena kita ikut terus di dalam program pelayanan, program pemuritan dan sebagainya, maka itu tadi ya, kita sedang memultiplikasi kesombongan, karakter yang tidak baik dan sebagainya. Dan kesaksian iman kita itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Dan kita menjadi kesaksian yang buruk, dan kita memultiplikasi kesaksian yang buruk. Koinonia, persekutuan. Koinonia, bagaimana persekutuan kita itu? Apakah kita mengalami satu persekutuan yang pada akhirnya itu saling membangun satu dengan yang lain? Apakah kita mengalami satu persekutuan yang genuine, yang tulus satu dengan yang lain? Ya, dan apakah kita itu bertumbuh di sini? Gitu. Jikalau kita itu bertumbuh di sini, maka itu perlu, gitu ya. Waktunya kelihatannya habis, perlu kita cut dulu sebentar ya, break dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita break berapa menit? 5 menit, oke. Action, oke. Ya, di dalam pada waktu kita menjalankan diakonia, kita pun perlu melihat bahwa ini adalah proses dari pemuritan, ya. Dan yang namanya pemuritan itu perlu terhubung, begitu ya, bersentuhan dengan diakonia itu juga, gitu. Oke. Bagaimana dengan penyembahan, dengan ibadah? Penyembahan dan ibadah itu juga adalah satu proses pemuritan. Jadi bagi tim ibadah yang sudah bersusah payah melakukan persiapan-persiapan ibadah dan sebagainya, kita perlu mengingat bahwa ketika kita melakukan ibadah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita terlibat di dalam permainan musik, semuanya itu adalah satu bagian dari proses pemuritan itu sendiri. Dan pemuritan sebagai suatu program juga tidak boleh terlepas dari yang namanya penyembahan ini, ibadah ini. Bukan berarti setiap kali saudara harus memuji Tuhan, harus apa, tetapi kita perlu tahu bahwa setiap kita itu terakses dengan kerigma, marturia, koinonia, diakonia, dan liturgia. Di sini kita berakar. Ya, setelah kita itu berakar, maka kita masuk di dalam yang namanya bertumbuh. Dan proses pertumbuhan itu merupakan suatu proses pendampingan berkelanjutan. Ini merupakan satu proses di mana diperlukan adanya satu dukungan yang secara konsisten itu diberikan. Jadi proses mentoring, proses pemuritan adalah satu proses di mana kita itu seperti orang tua yang membesarkan anak-anaknya, memberi makan anak-anaknya. Dan inilah proses yang menunggu anak-anak yang kita bina itu bertumbuh. Dan di dalam proses pertumbuhan seperti ini, itu diperlukan adanya satu relasi yang mendalam dan holistik. Ya, jadi relasinya itu mendalam dan holistik. Dan di dalam relasi yang mendalam dan holistik ini, proses transformasi itu terjadi.
Proses transformasi itu meliputi tadi ya pemikiran kita itu diperbaharui oleh firman karena kita terakses dengan pengajaran. Tetapi bukan cuma masalah pengajaran secara kognitif, tetapi nilai-nilai kita, attitude kita, ya, cara berbicara kita, pilihan-pilihan kita itu bisa saling mempengaruhi gitu. Dan kita bertumbuh melalui proses relasi itu sendiri. Sama seperti anak-anak kita itu bertumbuh melalui proses relasi dengan kita. Dan yang ditularkan oleh orang tua itu kita perlu sadari, yang baik dan yang buruk itu ditularkan oleh orang tua. Orang tua yang gelisah akan menularkan kegelisahannya kepada anak-anaknya. Orang tua yang punya banyak problem, bertengkar terus dan sebagainya, akan menularkan problem itu juga kepada anak-anaknya. Tetapi orang tua yang jago bisnis juga menularkan keahlian bisnisnya kepada anak-anaknya. Orang tua yang tukang tipu menularkan jago nipunya juga kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Baik yang positif ataupun yang negatif itu menular. Ya, cara berbicara, cara berpikir, cara berpakaian, world view dan sebagainya itu menular. Dan proses yang seperti ini yang terjadi di dalam pemuritan. Ya. Jadi apakah kita itu bertumbuh sebagai murid Kristus? Apakah kita itu bertumbuh sebagai servant leader atau kita bertumbuh menjadi leader yang seperti Hitler begitu ya? Yang otoriter, yang arogan, nah itu akan menular itu akan menular. Ya, jadi kita itu melalui relasi yang mendalam dan holistik ini kita itu hadir, ya. Kehadiran itu penting. Jadi ada orang yang selalu hadir untuk kita dalam tanda kutip ya, selalu karena itu terlalu berlebihan begitu. Tetapi kalau kita itu membutuhkan orang dan dia itu ada di sana, dia itu hadir di sana. Dan kehadirannya itu memberikan satu teladan, kehadirannya merupakan satu kehadiran di mana kita itu bisa accountable, kita itu bisa saling percaya satu dengan yang lain, dan kita itu bisa meminta pertanggungjawaban kadang-kadang kepada yang seperti ini. Dan kita perlu mengingat ini adalah spiritual friendship. Dan melalui spiritual friendship yang seperti ini, transformasi itu terjadi. Jadi transformasi itu holistik ya. Tadi kan kita lihat aspek ini kan juga holistik ya. Jadi transformasi itu meliputi berbagai aspek yang seperti ini. Oke. Kita lanjut. Jadi untuk kita itu bisa bertumbuh, kita perlu menyediakan wadah yang sehat untuk pertumbuhan. Ya. Seperti untuk anak-anak kita perlu menyediakan wadah yang sehat bagi anak-anak untuk bertumbuh. Lingkungan keluarga yang sehat bagi anak-anak bertumbuh akan menumbuhkan anak-anak yang sehat. Tetapi lingkungan keluarga yang tidak sehat akan membuat anak-anak itu bertumbuh tidak sehat. Dan kita itu sedang mendesain, mencoba untuk menciptakan keluarga Allah. Dan media tumbuh kembangnya itu adalah kasih ya. Pada waktu kita berbicara tentang relasi, kita berbicara tentang karakter Allah Tritunggal, dan Allah Tritunggal adalah Allah yang relasional, dan yang mengikat Allah Tritunggal di dalam relasinya adalah kasih itu sendiri. Jadi kita perlu menyediakan wadah yang penuh kasih, diwarnai kasih, dan itu meliputi seluruh aspek dalam relasi itu sendiri, membungkus seluruh aspek dalam relasi itu. Kalau kita lihat 1 Korintus 13 itu kan berbicara bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu membungkus, kasih itu melingkupi, ya, kasih itu memendamkan segala sesuatu begitu. Dan lingkungan yang seperti itu yang perlu kita bangun, ya. Jadi lingkungan kasih yang kita juga perlu mengerti bahwa itu adalah satu lingkungan yang bukan penuh dengan judgmental begitu ya, tetapi lingkungan yang penuh dengan sikap yang berjalan bersama-sama, bukan semata-mata itu hanya menghakimi. Dan wadah yang sehat ini merupakan wadah untuk menumbuhkan komitmen kepedulian pastoral yang mendalam. Oke.
Dan melalui wadah yang sehat ini kita itu bisa merasakan kasih, penerimaan, kepedulian, ya. Dan kita itu juga bisa merasa bahwa kita itu dimiliki dan memiliki. Jadi punya sense of belonging. Saya ini berharga, saya ini dicintai, saya ini merupakan bagian dari gereja ini. Dan gereja ini merupakan bagian dari kehidupanku. Aku itu dimiliki oleh gereja ini dan gereja ini milikku. Ini adalah keluargaku, di mana aku itu menerima kasih, penerimaan, kepedulian. Jadi attitude seperti ini merupakan attitude yang perlu dikembangkan di dalam wadah yang sehat sebagai satu proses pemuritan. Dan ini merupakan satu wadah bagi kita untuk memunculkan healthy lifestyle, ya. Jadi lifestyle kita secara spiritual itu perlu dikembangkan, bertumbuh di sini melalui proses pemuritan ini. Ataupun melalui program pemuritan, ya. Melalui proses pemuritan adalah melalui kegiatan-kegiatan gereja sehari-hari, melalui program-program gereja yang kita sedang kerjakan di Raker ini, yang kita upayakan adalah melatih, ya, menumbuh kembangkan healthy lifestyle itu sendiri, secara spiritual itu. Kita mengembangkan disiplin-disiplin rohani, kalau kita mau pakai bahasa yang lain begitu. Berbagai disiplin rohani, latihan rohani itu dibentuk melalui proses ataupun program pemuritan yang merupakan wadah yang sehat itu. Dan wadah yang sehat ini memelihara motivasi rohani kita, sehingga kita bergerak maju dalam perjalanan spiritual. Dan pada waktu kita itu bergerak maju, kita perlu mengingat, kita perlu merayakan kemajuan-kemajuan yang kecil. Jangan kita berharap bahwa seseorang itu mengalami perubahan yang sedemikian drastisnya dan cepatnya. Perubahan itu terkadang lambat. Tetapi perubahan yang terjadi, pertumbuhan yang lambat, itu kita perlu syukuri, kita perlu apresiasi. Ya. Kita perlu syukuri, kita perlu apresiasi itu. Dan melalui wadah ini, kita membiasakan orang untuk memiliki rutinitas rohani yang sehat. Seperti tadi itu, ada unsur kerigmanya, dia semakin tertarik kepada ajaran-ajaran iman Kristen. Ya. Dia semakin tertarik dengan koinonia, dengan persekutuan. Dia semakin tertarik dengan memberikan diri di dalam pekerjaan-pekerjaan diakonia, pelayanan diakonia. Dia semakin tertarik dengan liturgia, dengan ibadah. Dia semakin tertarik dengan marturia, dengan memberikan kesaksian iman Kristen. Ya. Oke. Nah, proses yang ketiga selain bertumbuh adalah berbuah, gitu ya. Saya balik dulu daripada ketawa. Nah, sampai sini dulu. Jadi ketika berbicara bertumbuh, jadi kita seringkali bertanya, kenapa kok kita itu tidak bermultiplikasi? Kenapa kok kita itu tidak berbuah? Nah, kita tidak bermultiplikasi, kita tidak berbuah karena apa? Kita sudah tahu jawabannya. Karena kita tidak berakar, itu kemungkinan pertama. Ada kemungkinan kita itu berakar, tetapi kita tidak bertumbuh. Karenanya kita tidak berbuah. Nah, sekarang kita berbicara tentang berbuah. Jadi multiplikasi adalah buah yang dihasilkan dari proses pemuritan yang berkualitas. Itu yang ingin dikemukakan. Sekarang waktu berbicara tentang berbuah, itu masalahnya benihnya yang ditanam itu jika di dalam proses pemuritan benih yang kita tanam itu cabai, yang kita tuai cabai. Jadi apa yang kita tanam? Ini sangat krusial. Kalau kita nanam cabai jadi pedes semua. Jadi kita memultiplikasi kepedesan yang mana memang itu nah gitu kan ya. Karena kita doyan pedes. Ya. Ini ya. Multiplikasi itu kita perlu tahu
Yang kita tanam itu apa? Karenanya jangan pernah terpisah dari kelima faktor yang penting dari iman Kristen tadi. Dan kita tahu goalnya itu apa? Servant leader. Itu goalnya. Ya. Berbagai karakteristik, berbagai nilai yang tidak sesuai dengan itu, kita perlu evaluasi. Karena benih yang kita tanam itu apa? Jadi waktu berbicara tentang berbuah, sekali lagi kita perlu mengingat. Menjadi murid itu adalah belajar dari gurunya dan dipersiapkan menjadi seperti gurunya. Dan dipersiapkan menjadi seperti gurunya itu adalah dipersiapkan menjadi pemimpin pelayan, servant leader. Jadi ketika berbicara tentang berbuah, kita itu sedang berbicara tentang mempersiapkan, ya, memperlengkapi leadership dan mengembangkan servant leader yang akan datang. Itu adalah proses dan program pemuritan. Ya, ini harus clear. Kalau enggak, kita akan memultiplikasi apa? Gambar seperti apa yang kita itu multiplikasi. Jadi, pemimpin yang kuat adalah kunci multiplikasi kelompok. Mengapa kelompok itu tidak bermultiplikasi? Karena belum terbentuk pemimpin yang kuat. Ya, belum terbentuk pemimpin yang kuat. Dan pemimpin yang tidak kuat kita paksa untuk jadi pemimpin lagi atau enggak gitu. Maksudnya kita mulai ini karena kena batas waktu, maka ya sudah, pokoknya karena batas waktu, pokoknya kamu sudah mulai pecah lagi. Padahal dia belum menjadi pemimpin yang kuat. Dan ketika dia belum menjadi pemimpin yang kuat, apakah itu bisa menghasilkan satu multiplikasi gitu kan? Dan kalaupun menghasilkan multiplikasi yang seperti apa? Jadi kita perlu lihat, ini adalah proses kaderisasi, proses leadership, mempersiapkan para leader. Dan kita perlu mengempowering para leader. Para leader itu perlu kita support, para leader itu perlu kita perlengkapi. Dan para leader ini kemudian mempersiapkan lagi leader-leader yang lain, mempersiapkan leader-leader yang lain. Dan kunci leadership sangat krusial dalam hal multiplikasi. Sangat krusial itu. Dan sarananya adalah sarana modeling, ya. Keteladanan. Kita bisa lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam Jadi ada kebutuhan yang krusial. Dan kebutuhan yang krusial itu adalah model leadership yang sehat. Jadi perhatian kepada para leader itu sangat krusial di dalam proses ataupun program pemuritan. Perlengkapi dulu para leadernya, matangkan dulu para leadernya. Secara pengetahuan Alkitabnya, pengetahuan teologinya, secara kerinduannya, secara 5 tadi ya, yang nggak perlu kita ulang lagi di sini, itu bertumbuh kuat, ya, itu perlu disupport. Tanpa adanya support yang seperti itu, sulit untuk dihasilkan multiplikasi. Jadi leadership yang sehat adalah yang membudayakan dan memberikan dorongan kepada yang lain untuk mengambil peran di dalam kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang mempersiapkan pemimpin-pemimpin lagi. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang melayani. Jadi perlu menciptakan wadah untuk tumbuh kembang kepemimpinan yang sehat. Sehat secara apa? Secara emosional maupun secara rohani. Dan jikalau kita itu sebagai pemimpin-pemimpin tidak secara emosional dan secara rohani itu tidak sehat, yang kita tularkan juga adalah yang tidak sehat. Karena itu kita perlu bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang sehat secara mental ataupun secara spiritual kita. Dan itu
krusial sekali. Ketika berbicara tentang berbuah, kita juga mengingat bahwa kita dipanggil untuk mempersiapkan buah-buah yang adalah murid Yesus Kristus. Dengan satu perspektif bahwa kita memahami bahwa kita sedang mempersiapkan orang-orang itu menjadi para imam. Jadi di era reformasi itu ada satu moto reformasi yang tentunya digali dari Alkitab, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi yang disebut sebagai para imam, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, itu bukan cuma pejabat-pejabat gereja. Klek, ya, bukan cuma pejabat-pejabat gereja. Tetapi semua orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan. Semua orang percaya memiliki tugas-tugas keimaman. Priesthood of all believer. Dan kita melihat orang-orang yang kita layani, anak sekolah minggu kita, anggota paduan suara kita, anggota KTB kita, anak binaan kita, teman kita di gereja, itu melihat mereka sebagai orang-orang yang diprospek oleh Allah untuk menjadi para imam di dalam kapasitas mereka masing-masing. Ya. Ini tadi, jadi apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Ada satu proses untuk mengkaderisasi, sehingga yang dimuridkan ini nanti juga mengajar orang lain. Ya, ada proses kaderisasi yang seperti itu. Pak John itu memberikan penjelasan seperti ini. Rasul Paulus tidak menghabiskan tenaga dan waktunya dalam kesia-siaan tatkala ia mendampingi dan memuridkan Timotius, Titus, serta yang lainnya. Karena Paulus memilih dan mempersiapkan anak-anak rohaninya ini untuk memuridkan kumpulan orang percaya yang ada dalam jangkauan mereka. Waktu berbicara tentang berbuah, kita juga melihat bahwa ada satu upaya untuk menjangkau mereka yang ada di luar. Jadi fokus dari pemuridan itu bukan hanya untuk diriku, tapi fokus dari proses pemuridan adalah menjangkau mereka yang ada di luar, merangkul mereka yang ada di luar. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan murid Yesus pada waktu itu secara spesifik, secara mayoritas masih adalah orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, itu artinya mereka dipanggil untuk apa? Merobohkan tembok mereka yang tinggi dan tebal itu. Orang Yahudi itu memiliki tembok yang tinggi dan tebal. Dan dia tidak bersahabat, tidak bersentuhan dengan orang-orang bukan Yahudi. Mengapa? Orang-orang bukan Yahudi itu kafir, najis. Ya. Tetapi ketika dia dikatakan pergilah jadikan semua bangsa muridku, itu seakan-akan tembok itu rubuh. Buak! Sekat-sekat itu hancur. Sekarang pergi. Rangkul orang-orang yang berbeda itu. Yang kamu anggap najis itu, temui mereka itu. Dan jadikan mereka itu muridku. Wah, itu radikal sekali. Jadi ini merupakan satu panggilan untuk berbuah itu melampaui batas kenyamanan dan kelompok kita. Terbuka bagi orang-orang baru, terbuka bagi stranger. Jadi pemuridan sifatnya bukan eksklusif. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat sehingga orang lain itu semakin sulit untuk masuk. Tapi yang namanya proses pemuridan itu semakin terbuka, semakin berpikiran keluar, semakin ingin menjangkau mereka yang ada di luar itu untuk boleh menjadi bagian dari kelompok kita. Nah, kadang-kadang efek samping dari pemuridan-pemuridan kita itu menjadi terlalu close, dan ketika kita terlalu dekat, orang yang di luar sistem kita tidak akan nyaman dengan itu. Mereka akan kepental sendiri dari kita. Karena mereka selalu merasa stranger dari komunitas itu dan tidak pernah menjadi bagian dari komunitas itu.
Walaupun mereka bertahun-tahun datang, tetapi mereka tetap stranger. Ya, karena apa? Karena ikatannya itu sudah terlalu kuat. Nah, proses pemuritan bukan seperti itu. Proses pemuritan itu membuka diri. Mengajak yang dari luar itu datang. Kita pergi merangkul mereka yang ada di luar. Mencari mereka itu yang terhilang. Jadi ini adalah satu proses untuk mengundang orang lain untuk bergabung. Dan multiplikasi itu terjadi ketika kita berbagi kasih Kristus dengan orang lain. Ketika kita mencari hati Tuhan bagi mereka yang terhilang. Ketika kita itu bersatu hati dengan hati Tuhan yang mencari mereka yang terhilang. Dan itulah proses pemuritan itu terjadi. Jadi berbuah itu memiliki satu fokus penjangkauan. Seorang murid yang berada pada fase kedewasaan iman seharusnya tergerak untuk mencari yang tersesat dan menjadikannya murid Kristus. Nah, spirit yang seperti ini menjadi spirit kita atau enggak? Gitu. Menjangkau yang berbeda. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang intensi dan struktur, apakah ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi, simple, berakar, bertumbuh, berbuah. Kalau tidak berbuah, pertanyaannya, apakah kita berakar? Mungkin ada problem di dalam berakarnya. Atau ada problem di dalam bertumbuhnya, atau memang di dalam proses berbuahnya itu sendiri ya, yang kita itu memiliki pagar-pagar yang lebih tebal ya, sehingga membatasi proses berbuah itu, menganggap bahwa kita ini kelompok eksklusif, kelompok kaum elit, kelompok superior yang elit. Dan kelompok superior yang elit ini memiliki kriteria. Kalau kamu bisa lolos kriteria 1, masuk kriteria 2, masuk kriteria ketiga, masuk kriteria keempat, dan akhirnya kita menjadi orang-orang hebat. Kumpulan orang-orang hebat. Sudah lulus KTB bertahun-tahun. Nah, atau justru spiritnya itu adalah spirit yang semakin keluar, semakin merangkul, semakin menghargai orang, semakin melayani, semakin mengundang orang lain itu datang, welcoming orang itu untuk bergabung, semakin ramah satu dengan yang lain. Ya, silakan klik. Enggak ya? Oh, garuk-garuk. Saya pikir mau tanya, ternyata garuk-garuk. Ya, silakan, Ibu Cetwang. Ya. Berbuah itu menjadi murid untuk bisa memuridkan. Nah, dari tadi saya pikir Yohanes 15 ayat 5 itu, jika kamu tidak di dalam aku, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu artinya itu dari tadi saya merenungkan, artinya apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud saya kan menjadi murid itu sendiri itu sulit. Saya berpikir, jadi kita mungkin sudah dari kecil sampai dewasa berakar, bertumbuhnya oke, ke gereja setiap hari Minggu. Tapi pada waktu mau menjadi berbuah itu sepertinya itu memang ada sesuatu yang sulit untuk ditembus gitu. Nah, artinya apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu yang arti itu apa? Lalu tadi ada satu poin yang baik, itu saya nangkep bahwa kita perlu ada satu spiritual conversation. Betul. Nah, jadi banyak saya juga mengalami di antara teman itu, mungkin kita karena kesibukan kita tidak bisa ikut kelompok KTB. Tapi secara pribadi kita harus menjadi murid. Kita sudah ke gereja, sudah bertumbuh, tapi pada saat mau menjadi murid itu mentok gitu. Nah, pada saat mentok memang kebanyakan kok merasa tidak ada yang bisa membantu.
Betul. Jadi itu yang bagaimana menciptakan spiritual conversation. Itu akan kita gali lebih lanjut ya Bu. Mungkin next kita akan membicarakan itu salah satunya ya, selain berbagai strategi di dalam mengelola program pemuritan ya. Nah, itu pertanyaan yang kedua ya Bu, menciptakan spiritual conversation. Oke. Ada lagi yang ketiga atau cukup? Oke. Yang pertama tidak bisa berbuat apa-apa, yang kedua yang menciptakan. Thank you Bu, pertanyaan yang baik dan mencerahkan sekali. Jadi yang pertama ya, tentang di luar aku kamu itu tidak dapat berbuat apa-apa, itu seperti ini. Jadi seperti tadi kita ingat bahwa kita itu perlu terhubung dengan sumber kehidupan kita Bu. Jadi sumber kehidupan kita itu kan bukan dari kita sendiri. Bukan akulah sumber hidup, tetapi air hidup kita itu kan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita bukan pokok anggurnya itu Bu. Kita ini hanyalah ranting-ranting dari pokok anggur itu. Jadi kalau di dalam Yohanes 15 itu kan diberikan satu gambaran, ranting itu kalau terpotong dari pokok anggurnya gitu ya, dia hanya menjadi ranting kering yang siap untuk dibakar saja. Dan ranting yang kering seperti ini adalah satu ranting yang tidak bisa berbuah gitu. Jadi di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah seperti itu. Jadi kita itu bisa berbuah hanya kalau kita itu menempel kepada pokok anggur. Dan ini poin yang baik sekali. Yang baik sekali yang mengingatkan kita gitu. Bahwa bagaimana kita itu bisa berbuah bukan karena kita mengupayakan untuk berbuah. Ya. Jadi kita bukan mencari strategi untuk berbuah, bukan mencari cara untuk berbuah, bukan kemudian kita itu menghasilkan buah. Nah, ini yang membedakan antara buah yang asli dan buah yang palsu. Buah yang palsu bisa terjadi enggak? Bisa. Ya, pohon yang enggak punya akar bisa hidup lama begitu ya. Dan punya buah yang bagus-bagus Bu. Ada yang merah, ada yang kuning gitu, ngilak lagi gitu. Pohon Natal gitu Bu. Jadi pohon Natal adalah pohon yang dia tidak perlu punya akar, tetapi dia akan selalu hidup dan dia punya buah yang bagus. Tetapi itu adalah pohon imitasi. Nah, waktu kita ngomong tentang gereja, waktu kita ngomong tentang proses pemuritan, waktu kita ngomong tentang program pemuritan, bisa sukses Bu. Tapi palsu. Bisa. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, yang seperti itu di luar aku kan kamu itu. Kamu pikir kamu itu berkembang seperti itu. Itu sebabnya nanti Tuhan juga berkata, kamu berkata, Tuhan aku melakukan ini, melakukan itu untuk kamu. Tapi aku itu tidak mengenal kamu. Kamu itu tidak punya hubungan dengan aku. Kamu itu di luar aku. Padahal kita berpikir bahwa kita itu di dalam dia, tetapi sebetulnya kita itu di luar dia. Jadi di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita itu bisa berbuah hanya satu. Ketika kita itu menempel kepada Yesus Kristus. Ketika akar kita itu bersentuhan dengan sumber-sumber kehidupan kita itu. Seperti pohon di tepi aliran air itu mendapat sumber-sumber kehidupan dan dia itu bertumbuh dan berbuah. Seperti anggur itu, ranting-ranting anggur yang menempel kepada pokoknya mendapat sumber-sumber kehidupan dan dia bertumbuh dan dia itu berbuah gitu. Jadi buah itu adalah buah yang asli itu tadi gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu tentang kadang-kadang kita melakukan ibadah, kita melakukan kegiatan rohani, bahkan kita melakukan program pemuritan, tetapi itu tidak spiritual. Itu juga bisa terjadi. Dan bagaimana kita itu bisa menjadikan semuanya itu spiritual? Kita bisa melayani tetapi bukan spiritual loh, bisa sekali. Saya sebagai pendeta, saya bisa melayani bukan sebagai spiritual, orang yang spiritual, sebagai profesi. Ya bisa gitu. Dan masing-masing kita bisa mengatasnamakan itu pelayanan, tapi sebetulnya bukan pelayanan. Itu social activity gitu. Kita itu lagi arisan. Nah, karena kita itu orang Kristen, jadi arisannya di gereja. Arisannya di gereja bentuknya apa? Ibadah gitu. Tetapi itu social activity.
Aku punya komunitas, aku punya teman-teman di situ, tapi kita sebetulnya bukan beribadah begitu. Kita melakukan aktivitas sosial seperti kelompok-kelompok macam-macam kan, kelompok hobi ini, kelompok hobi itu, ya ini kebetulan aja kelompok hobinya ibadah kan gitu. Tetapi itu kelompok hobi gitu. Itu kelompok hobi. Nah, justru di sini yang sangat penting itu adalah masalah spirituality-nya tadi, Bu. Jadi kita itu berakar kepada sesuatu yang spiritual itu loh, yang baru disebut sebagai pemuritan itu. Jadi bukan ikut program pemuritan, bukan ikut program ibadah, bukan ikut program ini, program itu, bahkan bukan menjadi inisiator, pelaksana, ketua panitia, bukan itu. Tetapi apakah kita melakukannya itu di dalam keterkaitan kita yang spiritual dengan Tuhan itu? Itu pertanyaan yang baik, Bu. Jadi sekarang bagaimana spirituality itu menjadi reality kita, dan bagaimana di dalam percakapan-percakapan kita spirituality itu muncul menjadi satu spiritual conversation tadi itu. Intinya ketika kita itu tidak spiritual, percakapan-percakapan kita juga bukan spiritual conversation, Bu. Friendship kita bukan spiritual friendship. Jadi kita perlu berakar kepada Roh Kudus itu sendiri, dan kita perlu mengingat bahwa di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa itu karena yang menghasilkan buah, yang menghasilkan pertobatan itu kan pekerjaan dari Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Kita bisa memanipulasi orang seakan-akan menjadi Kristen, tetapi tidak benar-benar menjadi murid Kristus. Gitu. Bisa. Dengan misalnya kita bisa lihat bahwa melalui kolonialisasi begitu ya, tadi David sempat tanya tentang kolonialisasi. Melalui kolonialisasi dan sebagainya, melalui berbagai praktek-praktek manipulasi kita bisa menjadikan orang itu Kristen. Tetapi itu bukan buah yang asli itu. Kita tidak akan pernah menghasilkan murid Yesus Kristus melalui hal itu. Ya. Jadi kita perlu ingat bahwa yang kumpul di gereja tidak semua sebetulnya murid Yesus. Yang terjaring di dalam program pemuritan kita bahkan tidak semua adalah murid Yesus. Bahkan yang jadi pendeta tidak semua jadi murid Yesus, Bu. Jadi yang perlu kita itu berhati-hati, apakah kita betul murid Yesus Kristus yang masuk ke dalam satu proses pemuritan itu. Ya, dan kalau kita itu tidak spiritual, maka percakapan-percakapan kita itu bukan spiritual conversation. Dan minggu depan mungkin kita akan berbicara lebih lanjut bagaimana supaya percakapan-percakapan conversation itu bisa terjadi, spiritual conversation itu bisa terjadi gitu ya. Thank you. Nah, sekarang kita berbicara tentang intensi dan struktur ya. Ketika kita berbicara pemuritan sebagai satu program, maka kita perlu punya intensi dan struktur. Jadi pemuritan yang intensional dan yang pada akhirnya itu menghasilkan transformasi adalah proses pelatihan orang percaya untuk menjadi murid Kristus yang taat. Ya. Jadi ada intensinya, ada niatannya. Ini bukan terjadi secara kebetulan, bukan terjadi kemudian itu tanpa perlu direncanakan. Ya, sama seperti kita membangun keluarga itu bukan satu kebetulan. Membangun keluarga itu dengan kesadaran kita merencanakan pembentukan keluarga, dan karenanya kita juga perlu memikirkan adanya support secara sistemik, support dari sistem itu sendiri. Jadi yang namanya program pemuritan adalah bagian dari proses pemuritan di dalam gereja. Dan proses pemuritan di dalam gereja adalah satu proses yang perlu didukung dengan sistem. Jikalau seluruh sistemnya itu bukan sistem yang pemuritan, tapi sistem bisnis gereja misalnya, ya. Bisa kita itu membuat gereja yang berhasil, tetapi itu bukan proses pemuritan. Itu proses jualan. Jualan apa? Jualan menyediakan entertainment Kristen yang menjaring pasar Kristen, dan kita melaksanakan semuanya itu seperti itu gitu. Bukan pemuritan tuh gitu. Nah, tetapi ketika kita menyadari bahwa kita mau menghasilkan buah-buah yang sejati, bukan buah-buah manipulasi, kita pun perlu menyadari bahwa sistem kita harus mengarah ke sana. Sistem kita itu bukan menjadi manipulator,
menghasilkan pohon Natal dengan buah-buah yang sedemikian indahnya. Tetapi kita adalah orang yang dipanggil untuk menghasilkan buah yang sejati, proses pemuritan yang sejati. Secara sistem itu harus dipikirkan ke sana. Gerakan seluruh gereja itu harus bergerak ke sana. Ya. Jadi program itu harus didukung dengan sistem yang seperti itu. Nah, waktu berbicara tentang intensi dan struktur, kita juga perlu berbicara tentang visi. Ya, kita itu mau kemana? Visi dari discipleship, pemuritan itu kemana? Ketika kita tidak memiliki visi yang jelas dari discipleship itu, ya, lah kita itu yang mau memang kemana? Kita itu mau bertumbuh menjadi serupa siapa? Mau bertumbuh menjadi bagaimana? Karena itu kita perlu punya visi yang clear sehingga kita tahu kita itu bertumbuhnya, arahnya, bergeraknya ke sana. Ini ada satu penulis, dan penulis ini adalah penulis yang concern dengan masalah pemuritan, J.D. Payne. Ya, dia mengatakan bahwa without clear vision, church tend to stagnate, gitu ya. Jadi gereja itu akan cenderung untuk stagnan ketika gereja itu tidak memiliki clear vision. Karena apa? Going nowhere. Kita itu nggak tahu mau kemana. Going nowhere. Dan ketika berbicara tentang vision, dia itu mengemukakan bahwa vision itu lebih baik seperti lukisan impresionis gitu. Itu ada gambaran tentang lukisan impresionis gereja. Jadi lukisan impresionis itu maksudnya apa? Gambaran yang dibuat kabur-kabur gitu ya. Jadi dia itu main impresi warna saja sehingga tidak ada batas-batas realistik yang jelas demikian jelas. Mengapa demikian? Karena dengan seperti ini kita itu menangkap gambarannya. Tetapi kita tidak membuat semuanya itu terdefinisi dengan jelas dan tegas. Karena ketika semuanya itu terdefinisi dengan jelas dan tegas dengan kakunya, maka tidak ada ruang lagi begitu ya untuk melakukan satu inovasi, tidak ada ruang lagi untuk mengikuti pimpinan dari Roh Kudus dan sebagainya. Jadi, tetapi bukan sama sekali kemudian nggak ada gambarnya. Bukan sama sekali itu merupakan satu lembaran kertas kosong dan kemudian orang disuruh bertumbuh. Bertumbuh apa? Bertumbuh sesuai dengan gambaran kertas kosong ini. Gambaran kertas kosong ini digambar apa? Yombo wis akarmu kan begitu. Bukan itu gitu. Tetapi ada gambarnya. Tetapi gambar itu nanti masing-masing akan mendetailkan sendiri. Dan gambaran dari visi itu seperti itu. Jadi satu institusi itu tidak bisa berkembang ketika satu institusi itu tidak memiliki visi yang jelas. Itu sama seperti kita mau mendirikan satu bangunan, tetapi kita nggak ngerti kita itu mau bangun apa. Kita itu mau bangun gereja, atau kita itu mau bangun sekolah, atau kita itu mau bangun museum, atau kita itu mau bangun lapangan sepak bola, begitu kan ya. Lapangan olahraga aja kita perlu tahu, itu mau lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan golf, semuanya itu lain. Tapi kita perlu punya konsep, kita itu mau bangun apa. Tanpa kita itu memiliki visi, tanpa kita itu memiliki konsep, kita itu seperti orang nggak tahu mau ngapain. Nah, orang disuruh bertumbuh jadi apa? Begitu. Tidak ada gambaran yang jelas, tidak ada satu proyek yang jelas. Ayo kita membangun tubuh Kristus yang seperti apa? Gitu. Ayo kita bertumbuh itu seperti apa? Jadi kita perlu punya clear vision di dalam pengertian seperti lukisan impresionis itu. Jadi kita perlu mengingat ketika berbicara tentang visi pemuritan, visi kita adalah multiplikasi murid Kristus. Ya. Servant leader. Itu perlu kita tangkap tuh. Ya. Dan visi itu merupakan satu visi yang cukup jelas. Arahnya itu kemana. Jangan menyimpang ke arah yang lain. Tetapi visi itu memiliki fleksibilitinya. Karena masing-masing personal itu bisa memberikan satu warna, memberikan satu garis, memberikan satu versi dari perkembangannya secara pribadi itu seperti apa. Dan visi ini merupakan satu visi yang terkomunikasikan. Itu penting. Jadi sama, seperti seseorang memiliki konsep, saya mau membangun satu gereja. Gereja yang saya bangun adalah gereja yang seperti apa.
Gereja yang seperti apa itu akan menentukan desainnya. Gereja yang akan memperlihatkan keagungan Tuhan, begitu ya. Maka kita akan bangun itu dengan cara gotik, kita akan bangun itu dengan mimbar yang besar misalnya. Tapi gereja yang hangat, gereja yang bersahaja, gereja yang simpel, gereja yang terbuka. Gereja yang terbuka itu kadang-kadang semuanya clear, bahkan dibuka. Jadi cuma tiang dan sebagainya begitu. Kenapa? Karena konsepnya adalah ini ada gereja yang terbuka, gereja yang welcoming begitu. Gereja yang seperti apa? Itu kita perlu clear gambarannya itu seperti apa gitu. Nah, itu harus dikomunikasikan. Itu harus dikomunikasikan kepada yang mendesain, kepada arsiteknya, kepada orang teknik sipilnya. Itu harus dikomunikasikan. Yang mau dibangun itu sebetulnya apa? Itu harus dikomunikasikan kepada tukang-tukangnya. Yang mau dibangun itu seperti ini. Nah, jadi visi itu merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Tanpa visi ya kita going nowhere. Ya, ini kita berbicara program, ya. Dan strukturnya kita juga perlu berhati-hati. Jangan kita menciptakan struktur-struktur persyaratan-persyaratan, aturan-aturan yang terlalu rumit. Karena proses dari multiplikasi semakin rumit, semakin sulit untuk dimultiplikasi. Nah, jadi struktur, aturan-aturan dan sebagainya kita jangan terlalu kompleks. Misalnya itu kalau kita ngomong sesuatu yang kompleks itu adalah memelihara bonsai. Itu kompleks ya. Ada beberapa teman saya itu suka bonsai. Dan bonsai itu kan sebetulnya tanaman gede, begitu kan ya. Tetapi dipaksa untuk menjadi kerdil, diberi media yang kecil dan harus diikat-ikat dan dipotong terus, dan itu harus dilakukan seperti itu terus, gitu ya. Jadi untuk merawat bonsai dan memultiplikasi bonsai sama memultiplikasi kamboja, gampang mana? Mana yang lebih gampang? Kamboja, gitu. Kenapa? Karena itu nggak ruwet, begitu. Ya. Dan pendekatan yang digunakan itu pendekatan yang fleksibel dan inovatif. Seperti tadi saya kemukakan bahwa saya pernah memimpin 2 kelompok KTB yang hampir bersamaan waktunya, tetapi modelnya lain sama sekali. Karena karakteristik dari orang-orang itu lain, gitu. Jadi pendekatan itu bisa merupakan satu pendekatan yang fleksibel dan inovatif itu. Oke, karena waktunya habis, kita lanjutkan minggu depan secara lebih mendetail, tetapi kita perlu ingat ini. Kita berpikir, kita merasa tanggung jawab kita masuk ke dalam proses pemuritan itu merupakan sesuatu yang terlalu sulit. Dan kita kemudian ditantang bahwa pemuritan itu berujung kepada multiplikasi. Kok rasanya saya menjadi orang Kristen itu tidak berbuah. Tetapi kita perlu mengingat bahwa kita tidak mengerjakan kerjaan ini sebagai kerjaan kita sendiri. Ya, yang kerja itu siapa? Tuhan. Ya. Jadi aku itu akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kata Tuhan. Panggilan kita adalah kita setia masuk ke dalam proses pemuritan dan untung-untung program pemuritan. Dan kita perlu menyediakan plan yang lain. Karena program pemuritan tidak sama dengan proses pemuritan. Orang-orang yang tidak terjaring di dalam program pemuritan LSAT bukan berarti tidak mengalami proses pemuritan di LSAT. Dan untuk yang tidak terjaring di dalam program, kita mungkin perlu sediakan wadah-wadah yang lain, yang melaluinya dia bertumbuh di dalam proses pemuritan. Oke, mungkin cukup ya. Waktunya lewat 5 menit, apa diberi waktu kesempatan 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan? 1 ya, oke silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya yang mau bertanya. Dan pertanyaan itu pertanyaan yang awal tadi. Bagaimana kita menstimulir pertumbuhan, menstimulir multiplikasi
di Elion Satelit ya. Dan secara lebih khusus program pemuritan. Nah, PR untuk minggu depan. Minggu depan saudara kasih saya jawabannya. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kami anak-anak-Mu yang terhilang. Tetapi karena kasih karunia Allah yang sedemikian besar, kami telah dicari. Kami bukan hanya dicari, tetapi kami telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal. Darah Yesus Kristus yang diberikan kepada kami untuk membeli kami. Membeli kami, melepaskan kami dari belenggu kegelapan menjadi anak-anak terang. Untuk membeli kami yang terkurung dalam maut dan diberikan kehidupan. Dan Dikau yang telah membeli kami adalah guru kami yang melayani kami, yang membasuh kaki kami. Dan Allah yang penuh kasih memanggil kami untuk boleh menjadi murid-murid Kristus. Dan biarlah kami boleh menjalani satu proses pemuritan ini di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa dengan kami memohon. Kami memohon biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja dan melembutkan hati kami, bekerja di dalam hati kami dan memberikan kegairahan rohani di dalam diri kami. Sehingga hati kami boleh dikobarkan oleh kegairahan rohani itu. Biarlah kami boleh merasakan kasih Tuhan, keindahan untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan, keindahan di dalam ibadah-ibadah yang kami jalani dari minggu ke minggu. Bukan hanya menjadi satu aktivitas sosial belaka yang kami lakukan. Tetapi kami sungguh mengalami pekerjaan dari Roh Kudus yang membuat kami terhubung dengan sumber air kehidupan. Jikalau ada di antara kami yang pada malam hari ini kami belum merasakan bahwa kami terhubung dengan air sumber kehidupan, biarlah kami boleh mengevaluasi apakah kami sebenarnya adalah orang-orang yang belum mengalami kasih Kristus. Dan jikalau ada di antara kami yang belum mengalami kasih Kristus, kami memohonkan anugerah-Mu ya Bapa pada malam hari ini. Kami memohonkan karya Roh Kudus. Biarlah Dikau berkenan untuk menyentuh, biarlah Dikau berkenan untuk melahirbarukan, biarlah Dikau boleh memberikan kegairahan rohani di dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami untuk boleh bertumbuh menjadi murid Kristus. Biarlah Tuhan boleh berbelas kasihan kepada umat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah api dari Injil itu boleh hidup di dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh hidup sebagai murid Kristus. Sehingga kami tidak hanya terjebak dengan program-program tanpa kami menghayati esensi dari program itu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih.